Hai Tribuners, ketemu lagi di Hot Topic. Nah, kalau di Hot Topic edisi kemarin kita membahas soal kabar baik tentang COVID-19 di Indonesia ya, Inung. Nah, hari ini kita mau membahas soal jenazah pasien COVID-19 yang ternyata nih mengalami banyak penolakan, dan itu nggak cuma di satu wilayah di Indonesia aja. Ya. Nah, diketahui kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya, Tribuners, termasuk pasien yang sembuh dan pasien yang telah meninggal dunia. Betul, dan ironisnya nih pasien COVID-19 yang telah meninggal dunia tersebut saat akan dimakamkan banyak menerima penolakan oleh warga sekitar. Setempat ya? Nah, berikut ini adalah rangkuman beberapa kasus penolakan jenazah COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Nah, yang pertama nih Tribuners terjadi di Banyumas. Jadi jenazah positif COVID-19 di Banyumas ini juga sempat mengalami penolakan. Bahkan nih sampai membuat Bupati Banyumas Ahmad Hussein ini langsung turun tangan, Inung, buat memindahkan jenazah tersebut. Diketahui jenazah pasien positif COVID-19 itu sudah dikebumikan ya, Ratu ya, pada Selasa 31 Maret 2020 malam. Namun terpaksa dipindahkan ke lokasi lain karena mendapatkan penolakan dari warga tersebut. Betul, jadi awalnya jenazah tersebut tuh sudah dimakamkan di Desa Tumiang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Namun warga desa setempat dan desa tetangga, yaitu Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, menolak lantaran khawatir akan berdampak pada kesehatan mereka. Padahal jenazah itu sudah dimakamkan di lahan milik Pemkab, jadi udah dimakamin di lahan milik Pemerintah Pemkab, kabupaten, betul. ya? Tapi masih aja dapat penolakan dari warga, Inung. Kemudian Bupati Banyumas langsung memimpin pembongkaran makam tersebut pada Rabu 1 April 2020 pagi. Nah, menurut Ahmad nih penolakan tersebut terjadi lantaran memang belum adanya edukasi ya mengenai hal tersebut Kepada masyarakat. Betul. Untuk itu ia akan berdiskusi dengan pakar dan akan menyampaikannya kepada masyarakat agar penolakan jenazah tidak terjadi lagi. Jadi lebih baik sudahlah, itu sudah terjadi. Pemerintah juga tidak sepenuhnya benar, ya, karena tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan, gitu kan. Nah, masyarakat juga tidak sepenuhnya salah, gitu loh. Ya, walaupun emosi, ya, dan ya mendekat terhadap anarkis, ya. Tapi saya bisa memaklumi kenapa masyarakat seperti itu. Jadi, udahlah lupakan aja. Yang penting baik-baik aja ke depan. Musuh kita adalah virus, ya, bukan sesama kita. Kemudian yang kedua nih Tribuners ada di Makassar. Jadi di Makassar, Sulawesi Selatan, ini jenazah PDP sempat dibawa kembali ke rumah sakit karena itu tadi ambulans yang membawanya tuh diusir sama masyarakat. Nah, warga tersebut mengusir ambulans jenazah saat tiba di pemakaman Baki Nipa. PDP itu diketahui adalah warga Goa meninggal dunia saat menjalani isolasi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Minggu 29 Maret 2020. Seorang keluarga korban ini sempat kebingungan akan dimakamkan di mana nih keluarganya yang PDP itu ya. Iya, baru dibawa ke sini, Pak. Iya. Putar dulu, putar. Nanti ada keputusan baru dibawa. Putar. Putar cepat. Tenang, jangan ribut, tenang. Pendanaan tidak bisa di sini. Iya, tapi jadi kamu nih dengan pemukuran nanti lewat koordinasi. Ini mungkin ada kesalahpahaman, tapi belum tahu juga apa kejelasannya. Karena kita minta surat dari belum ada. Ini via telepon katanya. Ini pun pengan di atas ini bukan. Nah, kini jenazahnya sudah dimakamkan di Pemakaman Umum Sudiang Makassar. Kemudian yang ketiga terjadi di Tasikmalaya. Pada Senin 30 Maret 2020, jenazah pasien positif COVID-19 ya, Ratu ya, terpaksa tertahan di mobil ambulans lantaran mengalami penolakan dari warga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, ini mengatakan bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia pada Minggu 29 Maret 2020 dini hari. Awalnya jenazah akan dikremasi di lokasi krematorium yang ada di Kampung Cisapi, Gunung G, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Namun mobil jenazah yang digunakan untuk membawa jenazah tersebut dilarang melintas oleh warga setempat.
Pihak kepolisian, TNI, dan Pemkot Tasikmalaya ini langsung terjun ke lokasi dan memberikan pemahaman sampai akhirnya jenazah ini bisa dikremasi dan dikuburkan ini. Kami bersama bahwa ada satu warga kita yang meninggal dan positif. Lalu pada hari ini rencana pagi mau dikremasi, tapi mungkin karena sosialisasi kepada masyarakat juga masih belum lengkap pemahamannya, sehingga kita perlu menyampaikan secara utuh, dan alhamdulillah pada malam ini bisa dilaksanakan kremasi daripada jenazah yang COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Kemudian yang keempat terjadi di Sumedang. Nah, di Sumedang ini jenazah seorang profesor yang positif terjangkit virus corona sempat ditolak di mana-mana, Ratu. Nah, hal tersebut tentunya membuat petugas mengalami kesulitan dalam memakamkan jenazah dan kemudian nih meminta kepada Bupati Sumedang untuk menguburkan jenazah di lahan milik Provinsi Jabar. Mendengar hal itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir bersama Forkopimda mengizinkan permintaan tersebut dan akhirnya jenazah dimakamkan di Kiara Payung. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumedang yaitu Erwan Setiawan. Kemudian yang kelima nih ada di Lampung. Jadi jenazah pasien positif COVID-19 di Lampung ini bahkan ditolak sebanyak 2 kali oleh warga. Nah, awalnya jenazah akan dimakamkan di TPU Batu Putuk, Teluk Betung Barat. Nah, liang lahat juga sudah digali, namun warga tetap menolak keberadaan jenazah positif COVID-19 tersebut. Kemudian jenazah dipindahkan ke TPU Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, dan lagi-lagi nih ditolak oleh warga. Diketahui jenazah tersebut meninggal dunia pada Senin 30 Maret 2020 sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang isolasi Rumah Sakit Bandar Lampung. Perwakilan tim relawan Pemprov Thomas Aziz Rizka ini mengatakan jenazah baru bisa dimakamkan pada Selasa 31 Maret 2020 pagi di lahan milik Pemprov Lampung yaitu di TPU Kota Baru. Nah, itu tadi Tribuners kasus jenazah yang ditolak oleh masyarakat sekitar ya saat akan dimakamkan di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu membuat banyaknya tanggapan dari pihak-pihak, termasuk satu diantaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar meminta masyarakat untuk tidak melakukan penolakan, tapi justru seharusnya memberikan dukungan nih, karena mereka bukanlah musuh ya. Ia juga mengatakan sejumlah pihak keluarga mengaku sudah merasakan sakit dan memohon kepada masyarakat untuk tidak menambah perasaan sakitnya. Sebenarnya alasan dari penolakan tersebut tak lain adalah banyaknya asumsi terkait penularan yang berkembang di masyarakat. Terkait hal itu, Ganjar mengaku sudah bertanya ke sejumlah pakar kesehatan. Dirinya menegaskan bahwa jenazah positif virus corona yang sudah meninggal tidak akan menimbulkan penularan selama dimakamkan sesuai prosedur yang benar. Penolakan jenazah COVID-19 ini mulai muncul di beberapa tempat. Tolong betul, saya meminta. Saya sudah tanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus, semua sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda nggak usah ikut melayat, ikuti prosedurnya. Maka kalau sudah dikubur, sudah selesai. Karena virusnya akan ikut mati juga di situ. Jangan ditolak. 1. Stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal, pasti akan sangat sakit. Yang kedua, masyarakat yang sudah terstigmatisasi itu akan ditolaki di mana-mana. Kasihan, dia butuh dukungan, bukan musuh kita kok. Ingat, banyak yang sudah sembuh. Maka saya mohon kepada masyarakat ikuti ketentuan yang ada dari pemerintah dan jangan ditolak. Jagalah perasaan mereka. Sakitnya seperti apa sih keluarganya? Lihat mukanya nggak boleh, lihat mayatnya nggak boleh, orang tercintanya meninggal dan kemudian melayat juga nggak boleh. Itu sudah sakit. Tolong jangan ditambah lagi perasaan sakitnya mereka. Kita dukungi. Sementara seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dijelaskan sama Bupati Banyumas Ahmad Hussein, juga membuktikan bahwa pasien positif virus corona yang sudah meninggal ini tidak berbahaya. Terbukti dari dirinya yang turun langsung memimpin pembongkaran jenazah di satu di antara desa yang dia ampuh tersebut. Tak hanya itu nih Tribuners, Kementerian Agama ini juga diketahui sudah mengeluarkan protokol khusus dalam mengurus jenazah positif COVID-19. Proses pemakaman jenazah itu pun juga dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit pilihan Kementerian Kesehatan yang tentunya lebih profesional dalam menangani jenazah positif COVID-19 tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir.
Nah, Tribuners, itu tadi kasus-kasus jenazah COVID-19 yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Setelah kita tahu tadi, dan Gubernur Jawa Tengah serta Bupati Banyumas tadi juga udah bilang ya kalau jenazah COVID-19 itu tidak berbahaya. Apalagi Kementerian Agama juga mengeluarkan protokol tentang pengurusan jenazah tersebut ya Ratu ya. Jadi kita tidak usah khawatir dengan jenazah pasien COVID-19. Betul. Sudah ada prosedurnya, sudah ada SOP-nya gimana caranya menangani jenazah tersebut. Jadi, dan tentunya jenazah itu ditangani oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Betul. Segitu dulu Tribuners Hot Topic edisi kali ini. Kita ketemu lagi di Hot Topic edisi selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.